Bab 2032. Pedang Api Wushuang. Tidak ada yang mengira, yang awalnya pertarungan sepihak, setidaknya Yulianto Zhu memiliki keuntungan, dan gambaran saat Eric Qin berjuang untuk melawannya. Tapi hanya dengan satu gerakan, Yulianto Zhu berlutut. Dia juga ditendang di panggung pertandingan oleh Eric Qin. Kakak besar, Sugianto Zhu juga sedikit lamban. Fase transendensi tingkat 1. Dan ketika dia melihat aura kultivasi yang dikeluarkan oleh Eric Qin saat ini, Liona Zhang bahkan lebih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sebelumnya ia masih bertanya-tanya seperti apa kultivasi Eric Qin. Ia tidak menyangka Eric Qin bukanlah fase distraksi, melainkan fase transendensi. Adik seperguruanku adalah kultivasi di fase transendensi, dan tidak jauh dariku. Adik seperguruan yang diterima oleh Master Guru sangat kuat. Desmond Huo juga bingung, sedikit tidak bisa mempercayainya. Semua orang sedikit terkejut, tetapi Penatua Su tersenyum sedikit, tidak ada rasa kaget pada dirinya. Di Sleep Giok, dia sudah tahu hal ini, jadi dia memberitahu Desmond Huo bahwa dia tidak perlu terlalu gugup. Ini juga merupakan tangan belakang yang diatur secara khusus oleh Eric Qin untuk menjaga dari beberapa situasi. Dia hanya tidak menyangka bahwa begitu penilaian partai bagian dalam selesai, dia malah bertemu dengan Yulianto Zhu yang bersikeras untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Kamu berani bermain denganku, matilah untukku. Di atas tanah, raut wajah Yulianto Zhu langsung memerah dan meraung marah. Saat Eric Qin melakukan tembakan, dia sudah tahu bahwa dia telah meremehkan kultivasi lawan. Tidak heran bajingan ini berani bersaing dengan dirinya sendiri, dan memiliki basis kultivasi dari fase transendensi. Tapi apa yang membuatnya lebih marah adalah bahwa dia telah memamerkan kekuatannya dan mengatakan semua kata-katanya dengan sombong. Akibatnya, di depan semua orang, dengan satu gerakan, dan hanya satu serangan, dia dipukuli sampai berlutut oleh Eric Qin, benar-benar habis. Siu. Dengan telapak tangannya diputar, pedang panjang merah muncul, dan Yulianto Zhu mengayunkannya ke belakang. Pedang ini merobek udara dan mengguncang kekosongan, seolah-olah memotong Eric Qin menjadi dua dengan satu pedang. Namun, dia sudah sangat siap untuk ini. Eric Qin mengetuk-ngetukkan kakinya ke tanah, seperti bergetar, dan melompat dengan lembut. Kemudian dia mundur sedikit, dan tebasan Yulianto Zhu jatuh ke tanah, tetapi karena ini, dia bangkit dari tanah. Menekan kultivasi sampai tingkat 1 fase transendensi, dan berbagai ilmu penguat badan tidak dapat digunakan. Memang terlalu berlebihan untuk menekan diri sendiri. Eric Qin mendarat, berpikir sedikit. Jika tidak, bahkan jika dia menekan kultivasi di sini dan menggunakan tubuh Raja Qinnya, Yulianto Zhu pasti akan dipatahkan kakinya. Pedang Api Wushuang. Yulianto Zhu bangkit dan berteriak. Dia berhenti berbicara omong kosong. Pedang panjang di tangannya meledak dengan api yang menghancurkan bumi, dan dia menembakkan cahaya pedang merah ke arah Eric Qin. Bahkan jika dirimu berada dalam fase transendensi, memangnya kenapa? Aku ada di tingkat keempat, dan dirimu baru saja memasuki fase transendensi. Puluhan ribu cahaya merah menembak ke arah Eric Qin, seperti hujan, dan ruang bergetar tanpa henti, dan Yulianto Zhu juga berteriak. Kebetulan, aku juga bisa melakukan trik ini. Eric Qin mengangkat alisnya, membalik tangannya dan mengeluarkan pedang abadi, nyala api yang sama membakar tubuh pedang, dan beberapa cahaya pedang terbang keluar. Untuk masuk ke partai Jihuo, dia juga sengaja mempraktikkan beberapa metode partai Jihuo. Cara ini tidak sulit ditemukan. Laut kesadaran yang dimiliki seseorang memiliki warisan aliran suci dan api surga, dan metode partai Jihuo juga berasal dari sekte suci abadi. Ada banyak ilmu sihir yang tumpang tindih, termasuk pedang api Wushuang ini.
Karena api suci sudah murni dan suci, dan karena niat pedangnya, hanya butuh beberapa jam bagi Eric Kin untuk mempraktikkan teknik ini dengan sempurna. Pada saat ini, Eric Kin berdiri di tanah, sementara Yulianto Su melayang di udara. Keduanya menggunakan ilmu sihir yang sama, dan api pedang terus-menerus membelah, memukul, dan menghancurkan dalam kehampaan. Raungan berlanjut, dan nyala api berubah menjadi lautan api, perlahan membesar. Meskipun Yulianto Su ganas dan sombong, dia masih memiliki kekuatan. Di antara tingkat 4 fase transendensi, dia juga dianggap yang terbaik. Tetapi dibandingkan dengan Eric Kin, itu masih jauh lebih buruk. Dalam penerangan antara keduanya, sinar pedang yang dipotong Eric Kin adalah sinar pedang yang bisa menghancurkan 2 atau 3 baris cahaya pedang Yulianto Su. Jadi meskipun Yulianto Su lebih kuat, keuntungan secara bertahap datang ke sisi Eric Kin. Yulianto Su tampak buas, dia tidak percaya, dan meraung lagi dengan banyak cahaya pedang. Eric Kin memiliki tatapan mata yang dingin, dan Yulianto Su ini benar-benar kacau. Meskipun jumlah cahaya pedang ini besar, akurasinya terlalu buruk, dan tidak mungkin bagi mereka semua untuk mengenai diri mereka sendiri. Bang! Eric Kin memotong 9 cahaya pedang berturut-turut, dalam garis lurus, menghancurkan kecemerlangan yang telah dinyalakan Yulianto Su, dan langsung meledakkan lawan lagi. Menyaksikan Yulianto Su mendarat, kepulan asap mengepul. Pada saat ini, emosi semua orang bahkan lebih rumit dan penuh kejutan. 2 kali berturut-turut, Yulianto Su habis di puncak panggung pertandingan. Menghadapi Eric Kin, sepertinya tidak ada kekuatan untuk melawannya. Dia jelas adalah murid dari partai bagian dalam dan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi Eric Kin yang memiliki keunggulan mutlak. Kompetisi adu kekuatan semacam ini, adik seperguruan ternyata memiliki keunggulan. Desmond Huo menggosok matanya dengan tidak percaya. Kalau harus dikatakan, Eric Kin menendang Yulianto Su ke tanah, dan Yulianto Su sebelumnya tidak memahami kemungkinan kultivasi Eric Kin dan dengan demikian terkena akibatnya. Bersambung. Bab 2033. Api Suci Biru Muda. Tapi kali ini, Yulianto Su kalah dari Eric Kin ketika dia tahu segalanya dan bersaing murni dengan kekuatan. Kakak seperguruan Huo, apakah adik seperguruan masih menyembunyikan dasar kultivasinya? Leona Zhang juga berkata dengan kaget. Penampilan Eric Kin benar-benar mengejutkan mereka. Ini, aku juga tidak tahu. Desmond Huo semakin merasa tidak bisa melihat tembus adik seperguruannya yang satu ini. Tidak sesederhana itu. Ini bukan kesenjangan dalam basis kultivasi. Coba lihatlah. Orang itu hanyalah sampah yang tak mau mengalah. Penatua Su, yang selalu enggan untuk berbicara lebih banyak, langsung menyeka janggutnya saat ini untuk mengklarifikasi kebingungan para junior ini. Kultivasi kedua orang ini sama seperti yang terungkap. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Tetapi adik seperguruanmu memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang ilmu pedang api ini, dan sudah mendekati kesempurnaan dari pedang api Wushuang ini, jadi meskipun Reiki miliknya lebih lemah dari Yulianto Su, dia telah mengerti semuanya, dan memainkan energi pedang yang lebih tajam dan lebih terkonsentrasi. Pada usia ini, adik seperguruan dapat memahami seni pedang ini dengan sempurna. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan memandang Eric Kin di lapangan dengan takjub. Status Penatua Su secara alami tidak mudah untuk membuat kesimpulan sembarangan, apa yang dia katakan sangat mungkin benar. Tapi Eric Kin terlihat sangat muda, dan dia baru berada di bawah ajaran Chen selama 15 tahun, bahkan jika Chen mengajarinya dari awal, itu hanya akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Pedang api Wushuang adalah teknik pedang yang banyak dipilih oleh orang-orang di partai Jihuo,
Meskipun sulit untuk memasuki tingkatan tersebut, tetapi mudah untuk memulainya, sehingga banyak kultivator yang hadir juga telah mempraktikkannya. Namun, mereka akan merasa tidak berdaya untuk meningkatkan dan menyerah setelah berlatih sampai tingkat tertentu. Misalnya, Yulianto Su, untuk menampilkan seni pedang ini ke tingkat ini, di mata semua orang, sudah sangat baik. Dan seluruh partai Jihuo yang dapat mengolah seni pedang ini sampai tingkat kesempurnaan, khawatirnya tidak akan melebihi 100 orang, dan banyak orang telah berlatih selama 100 tahun. Tetapi jika semua orang tahu bahwa Eric Kin membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk memilih teknik pedang ini untuk berkultivasi dengan sempurna, tidak tahu bagaimana mereka akan terkejut. Di panggung kompetisi, tanpa mengetahui keterkejutan penonton, Yulianto Su kembali bangkit dari tanah berdebu, wajahnya semakin menyeramkan. Pada saat ini, di pakaiannya, ada beberapa celah tebasan, beberapa di antaranya bahkan telah menembus kulit dan melihat darah dan daging di dalamnya. Rambutnya sudah acak-acakan, berserakan di belakangnya, seolah tak terurus dan kewalahan. Melihat pedang patah di tangannya, Yulianto Su ingin berteriak marah. Apa yang terjadi padaku hari ini? Apakah karena aku tidak melihat kalender saat aku keluar? Bertaruh dengan Desmond Huo untuk menaikkan jumlah murid partai bagian dalam pada awalnya merupakan hal yang pasti, tetapi akhirnya malah hilang. Dia bahkan dengan rakus ingin mengambil posisi Desmond Huo sebagai pengurus, tetapi hasilnya adalah kerugian yang mengerikan. Sangat tidak mudah untuk menemukan celah dalam aturan sekte, dan ingin melampiaskan kemarahannya pada Eric Kin ini, untuk menyelamatkan situasi, tetapi akhirnya bertemu dengan orang yang luar biasa. Kultivasi fase transendensi ya sudahlah, tapi dibandingkan dengan seni pedang ini, bahkan ternyata dapat menghancurkan kepala sendiri. Kamu sudah kalah, akui kekalahanmu. Mendengar kata-kata dingin Eric Kin dari sisi lain, raut wajah Yulianto Su seperti kepiting yang dimasak dan sangat merah. Kalah. Bajingan itu benar-benar mengatakan bahwa dia telah kalah. Berani sekali dia. Eric Kin hanyalah seorang laki-laki yang belum memasuki partai bagian dalam. Dia adalah murid partai bagian dalam yang terbaik dan berpeluang menjadi seorang pengurus. Apakah kamu pikir dengan cara ini kamu akan menang? Kalau aku ingin membiarkanmu mati, itu sangat mudah. Yulianto Su berteriak, reiki seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan pakaian di bagian atas tubuhnya meledak seketika. Dan saat berikutnya, pada kulit Yulianto Su, dua api yang sangat berbeda muncul di tubuh Yulianto Su. Satu sisi berwarna merah, sisi lainnya berwarna biru muda. Kedua aura ini membawa suhu yang mengerikan, dan semuanya adalah api suci. Untuk membunuh Eric Kin, Yulianto Su juga memainkan kartu truf terbesarnya. Kakak besar akan melakukan jurus maut, orang ini sudah mati. Sugianto Su juga berteriak girang dari samping. Api suci yang belum pernah aku lihat lagi. Di sisi lain, Eric Kin juga sedikit mengangkat alisnya. Api merah yang digunakan Yulianto Su sebelumnya dikumpulkan dari para tetua partai Jihuo, dan telah disempurnakan untuk digunakan sendiri. Tapi api biru muda di sisi lain, Eric Kin tidak pernah melihatnya. Walaupun semuanya adalah api suci berwarna biru api, namun berbeda dengan jurus api biru yang dimilikinya, warna nyala api ini ringan, tidak sedalam dan sedingin api neraka itu. Namun sekali lagi, bukan berarti akan ada perbedaan kekuatan api suci ini. Bang! Dan tepat setelah Yulianto Su melepaskan kedua api ini, di garis tengah dadanya, kedua kekuatan itu langsung bertabrakan. Yulianto Su mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan kulit di dadanya meledak. Kedua api itu keluar seperti banjir yang menghancurkan tanggul, dan api itu langsung menenggelamkannya dalam radius 100 kaki. Bersambung.